Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Konferensi Kualitas Udara 2026 resmi dibuka di Bangkok, Thailand. Forum yang diselenggarakan oleh Clean Air Asia ini mempertemukan pemerintah, peneliti, dan organisasi masyarakat sipil dari berbagai negara untuk mempercepat upaya penanganan polusi udara di kawasan Asia. Polusi udara masih menjadi salah satu masalah lingkungan dan kesehatan terbesar di kawasan Asia. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah kota besar di Asia tercatat mengalami tingkat polusi udara yang tinggi, terutama akibat emisi transportasi, industri, serta pembakaran bahan bakar fosil. Melalui Better Air Quality Conference 2026, para pemangku kepentingan dari berbagai negara berkumpul untuk berbagi pengalaman dan merumuskan langkah konkret memperbaiki kualitas udara di kawasan. Selain berbasis data ilmiah, penanganan polusi udara juga dinilai membutuhkan kerjasama lintas negara. Hal ini karena polusi udara seringkali tidak hanya berasal dari satu kota atau negara, tetapi dapat menyebar ke wilayah lain. Direktur Eksekutif Yayasan Visi Indonesia Raya Emisi Nol Bersih, Firia NIB, organisasi filantropi iklim di Indonesia yang fokus mendukung transisi menuju emisi nol bersih, menilai penanganan polusi udara khususnya di Indonesia harus melibatkan berbagai sektor dan kemitraan. Pendekatan lintas sektoral. Jadi ini tidak mungkin hanya Kementerian Lingkungan Hidup misalnya ya, juga diperlukan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Infrastruktur dan Transportasi, tergantung sumbernya gitu ya. Tapi hampir di seluruh wilayah di dunia kualitas udara itu hanya bisa ditangani dengan memerlukan pendekatan lintas sektoral. Pemerintah Indonesia sendiri saat ini tengah memperkuat berbagai kebijakan pengendalian emisi, termasuk melalui revisi standar emisi nasional serta penguatan pengelolaan kualitas udara di daerah. Indonesia saat ini sedang melakukan perbaikan di dalam hal baku mutu emisi yang terbaru. Jadi nanti kita akan melakukan revisi terhadap peraturan-peraturan yang lama dan artinya melihat kondisi lingkungan Indonesia diharapkan akan lebih baik tentunya dengan menyusun standar-standar baru yang ada. Rutin diadakan tiap 2 tahun sekali, Better Air Quality Conference terselenggara berkat kerjasama NGO, institusi keuangan, koalisi lintas negara, dan juga Badan Dunia PBB. Tahun ini, Better Air Quality mengusung tema Together for Clear Skies, Driving Action, Accelerating Investment, dengan peserta konferensi mencapai lebih dari 1.000 peserta. Clean Air Asia sebagai salah satu penyelenggara konferensi menilai penguatan kolaborasi regional penting dalam mengatasi persoalan kualitas udara. Dan memang dari komposisi yang terbesar adalah dari pemerintah, CSO, dan juga akademia. Jadi masing-masing sekitar 20%. Jadi bayangkan berbagai sesi, berbagai stakeholder berkumpul, itu banyak sekali dialog yang dilakukan. Dan banyak juga CSO atau akademia itu mempresentasi atau mungkin menjelaskan hasil-hasil temuan mereka dan berdialog dari situ. Selain itu juga ada beberapa lembaga donor. Jadi salah satu tujuan dari BAQ ini adalah untuk mempertemukan lembaga-lembaga donor juga dan juga calon beneficiary atau mungkin dari CSO, dari pemerintah. Jadi mereka lebih tahu keadaan sebenarnya dan apa yang mereka bisa support untuk mencapai udara yang lebih bersih di Asia. Konferensi Better Air Quality Conference 2026 akan berlangsung hingga 13 Maret 2026. Melalui forum ini, berbagai negara di Asia diharapkan dapat mempercepat implementasi kebijakan, teknologi, serta kolaborasi pendanaan guna mendukung terciptanya udara yang lebih bersih di kawasan Asia. Winnie Oktaviani, Asda Saputra, Bangkok, Thailand. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas dalam kasus dugaan korupsi kuota haji periode 2023-2024 pada Kamis ini 12 Maret 2026. Yakut, saudara, akan diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji periode 2023-2024. Pemeriksaan itu dilakukan setelah Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan yang diajukan oleh Yakut. KPK dijadwalkan akan memeriksa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Keterangan apa yang akan digali KPK dari pemeriksaan mantan Menak Yakut Kholil Qomas sudah bersiap jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda dan juga juru kamera Bondan Wicaksono laporkan langsung dari depan gedung KPK. Fedriska, keterangan apa yang akan digali oleh KPK dari pemeriksaan terhadap mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas hari ini?
Ya, Adisti, tentu kalau misalkan untuk keterangan apa yang akan digali, ini kita juga masih menanti sebetulnya terkait dengan pemeriksaan Yakut pada hari ini. Namun tentu saja ini berkaitan dengan putusan pra-peradilan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada kemarin, di mana permohonan pra-peradilan oleh kubu Yakut ini ditolak oleh majelis hakim. Maksud kami dari hakim tunggal, sehingga memang kemudian ini memperkuat posisi KPK terkait dengan status hukum yang saat ini disandang oleh Yakut Khalil Qomas, di mana sudah ditetapkan tersangka oleh KPK, yang mana ini merupakan kali kedua artinya Yakut diperiksa sebagai tersangka, yang mana sebelumnya KPK juga sudah memeriksa Yakut sebagai tersangka ataupun memutuskan Yakut sebagai tersangka, sehingga memang ini merupakan pemeriksaan lanjutan, sehingga memang dengan putusan pra-peradilan kemarin ini memperkuat posisi KPK sehingga mempermudah KPK untuk dapat memeriksa Yakut. Karena memang kalau misalkan kita lihat juga Adis dan juga saudara bagaimana kasus ini bergulir, sebelum juga ditetapkan sebagai tersangka, Yakut ini sudah diperiksa sebagai saksi juga sebanyak 3 kali, sehingga memang ini merupakan pemeriksaan kelima. Kalau misalkan kita juga mengikuti sidang pra-peradilan kemarin, di mana ini kubu dari Yakut Khalil Qomas ini mempertanyakan keabsahan terkait dengan penetapan tersangka terhadap dirinya. Namun berdasarkan putusan pengadilan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini menetapkan bahwa penetapan tersangka terhadap Yakut ini sah secara hukum, sehingga ini mempermudah KPK untuk melakukan pemeriksaan. Karena memang informasi yang kami dapatkan ini Yakut akan diperiksa pada hari ini pada pukul 10 pagi. Jadi memang artinya hanya 1 hari setelah putusan pra-peradilan kemarin. Kemudian memang untuk saat ini kami juga masih menanti kedatangan Yakut di Gedung Merah Putih KPK. Bagaimana nanti perjalanan ataupun pemeriksaan dilakukan, kami juga masih menanti apakah juga nanti akan langsung ditahan atau tidak. Tentu juga kita menunggu bagaimana penilaian secara subjektif dan juga objektif dari penyidik KPK. Adisti. Oke, jadi 1 hari setelah adanya putusan pra-peradilan, hari ini penyidik KPK kemudian akan memeriksa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda, dan juga juru kamera Bondan Wicaksono melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK. Informasi penting dan juga menarik lainnya masih akan kami hadirkan. Jadi tetaplah bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi.